Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Uh, how are you? Are you doing good? We are going to discuss about basic English for the second session with me, Miss Phoebe, and for today we will discuss about part of speech pronoun. Nah, jadi hari ini kita akan membahas bagian dari persiapan untuk berbicara, part of speech, tentang pronoun. Nanti kita akan membahas terkait dengan personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, and at the last, you will have summative test for pronoun. Here we go. Okay. What is pronoun? A pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. Pronoun itu adalah kata yang dapat menggantikan sebuah noun, sebuah kata benda di dalam sebuah kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, simply kita mengatakannya sebagai kata ganti gitu ya, in bahasa Indonesia. Oke. Pronoun itu ada tiga tadi ya, ada personal pronoun, ada demonstrative pronoun, and interrogative pronoun. Okay, firstly, we are going to discuss about personal pronoun. Personal pronoun itu adalah kata ganti yang kita gunakan untuk mengganti person, orang, ataupun benda. Nah, di dalam personal pronoun itu kita ada mengenal tiga. Ada empat, tetapi yang penting itu kita mengenal tiga. There is subject pronoun, object pronoun, and also there is possessive pronoun. Sedangkan yang terakhir ini merupakan reflexive pronoun yang bisa kita gunakan juga untuk di dalam kalimat-kalimat yang digunakan sebagai pengganti, begitu ya. Oke. Nah, untuk kita bahas terkait dengan subjek. Nah, subjek ini kalau kita belajar bahasa Indonesia, subjek itu di dalam kalimat aktif dia akan selalu berada di depan kalimat ya. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, gitu ya kalau kita belajar bahasa Indonesia. Same with English, we also have the formula to build a sentence such as in bahasa SPOK. In English, we say it formula. Uh, for example, for the simple English, we have formula subject, verb one, and object. Nah, ada subject, verb one, object. Verb one itu kalau di dalam bahasa Indonesianya menjadi predikat. Nah, kira-kira begitu ya. Oke. In English, we know 7 subject pronoun. There is I, you, he, she, we, they. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya. I, you, he, she, we, they. There are 7 subject pronouns. I itu saya. Berarti kita menunjuk pada diri kita sendiri. For example, I love you. Nah, berarti I itu sebagai subject, love itu sebagai verb, you itu sebagai object. And then you also can be a subject pronoun. You go to school. Nah, you di situ bertindak sebagai subject. Go bertindak sebagai verb. To school bertindak sebagai objek berupa keterangan, gitu ya, keterangan tempat. Then he itu dia, satu orang laki-laki. Nah, kalau kita mau menyebutkan, membicarakan tentang seseorang laki-laki, so we use he. For example,
ayah saya. Nah, ayah saya itu pasti laki-laki kan, nggak mungkin ayah perempuan gitu. Ayah saya pergi ke Pekanbaru. My father goes to Pekanbaru. My father, nah, my father itu karena dia laki-laki satu orang, bisa kita gantikan dengan he. He goes to Pekanbaru. Oke, kira-kira begitu ya. Then we go. She. She itu adalah kata ganti untuk kita ketika menyebutkan satu orang perempuan. Dia adalah guru bahasa Inggris saya. She is my English teacher. Nah, kalau kita sudah menggunakan she sebagaimana tadi he, kita akan langsung tahu bahwa yang kita bicarakan ini adalah perempuan. Nah, such a different dengan bahasa Indonesia ya. Dia adalah guru bahasa Inggris saya. Nah, kita belum tentu nih dia yang dimaksudkan itu laki-laki atau perempuan, kecuali kalau langsung disebutkan nama. Misalnya, Shirley adalah guru bahasa Inggris saya. Nah, kita sudah langsung notice tuh, Shirley itu kebanyakan pasti perempuan gitu, jarang laki-laki. Sedangkan dalam bahasa Inggris, when we use subject pronoun, we can identify, kita langsung bisa mengidentifikasi apakah yang kita bicarakan ini laki-laki atau perempuan. She is my English teacher. Nah, kita udah langsung tahu dia adalah guru bahasa Inggris saya. Dia itu pasti perempuan. Nah, gitu ya. So, we go. We. Ada we. We itu kami atau kita. Nah, kalau we berarti ada I itu di dalamnya. Eh, ayah saya, ibu saya, dan saya, my father, my mother, and I. Nah, my father, my mother, and I go to Pekanbaru. Nah, jadi untuk menggantikan my father, my mother, and I itu kita boleh menggunakan we. We itu kami atau kita, berarti ada saya di dalamnya. We go to Pekanbaru. Nah, gitu. Oke, and then they. Kalau they ini adalah untuk mengganti beberapa orang. Kalau beberapa orang berarti lebih dari satu. Tetapi tidak ada kita di dalamnya. They itu artinya mereka. My father, my mother, and my brother go to Pekanbaru. Nah, kan tidak ada kita di dalamnya. Tidak ada saya di dalamnya. My father, my mother, and my brother. Nah, untuk menggantikan my father, my brother, and my brother tadi kita menggunakan they. They go to Pekanbaru. Oke. Itu untuk subject pronoun. Subject pronoun itu kita gunakan di awal kalimat. Subject, predicate, object in bahasa. In English we say it subject, verb, object. Nah, subject ini berarti adanya di depan. Nah, lalu kita juga punya object pronoun. Oke. I ketika berada di objek, maka dia akan berubah jadi me. Apakah kamu mau membantu saya? Apakah kamu bisa membantu saya? Maka sayanya itu kan berada di belakang, berada sebagai objek. Can you help me? Nah, jadi tidak kita sebut can you help I, padahal kan dia apakah kamu bisa membantu saya gitu kan ya. Jadi sayanya itu tidak I, tetapi me. Can you help me? Nah, gitu. And then, apakah kau mencintaiku? Do you love me? Nah, aku di sana tidak menggunakan I, tetapi menggunakan me. Karena dia bertindak sebagai objek. Oke, we go.
Kalau subjeknya you, ketika dia berada pada posisi objek, dia juga you. For example, I love you. Nah, I sebagai subjek, love sebagai verb, you sebagai objek. Aku cinta kamu. I love you. Akunya sebagai subjek, cintanya verb, kamunya objek. Lalu, aku mencintaimu. Apakah kau mencintaiku? Nah, berarti ku yang di belakang tadi itu sebagai objek. I love you. Do you love me? Nah, kira-kira begitu ya ininya. Sedangkan he, ketika dia bertindak sebagai objek, maka dia menjadi him. Aku cinta dia. I love him. Dia cinta padaku. He loves me. Nah, jadi ketika dia sebagai subjek, maka menggunakan he. Ketika dia sebagai objek, menggunakan him. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ketika dia sebagai subjek, dia she. Sedangkan ketika sebagai objek, dia her. We menjadi us ketika dia menjadi objek. My father, my mother, and I go to Pekanbaru. My brother calls us. We go to Pekanbaru. My brother calls us. Oke, kira-kira begitu. Then, they akan berubah jadi them. They go to school. I follow them. Mereka pergi ke sekolah. Saya mengikut mereka. They go to school. I follow them. Okay. Then we go to the possessive pronoun. Possessive pronoun ini artinya adalah ketika kita mau menyebutkan suatu benda itu milik kita. Misalnya, penghapus ini milik saya. Berarti saya itu I ya. Ketika saya kita sebutkan sebagai possessive pronoun, maka dia menjadi mine. Penghapus itu eraser. The eraser is mine. Penghapus ini milik saya. The pen is yours. Pena itu punyamu. Punyamu itu tidak you, is you, bukan, tapi is yours. The marker is his. Marker itu spidol. Spidol itu milik dia. Dia siapa? Dia laki-laki. Nah. The book is hers. Bukunya punya dia. Dia siapa? Dia perempuan. This classroom is ours. Kelas ini, kelas kita, milik kita, ours. And that classroom is theirs. Sedangkan kelas yang di sana itu adalah kelas mereka, bukan kelas kita. Karena kelas kita tadi kan udah. This class is ours and that class is theirs. Nah. Oke, itu possessive pronoun. Sorry. The last is reflexive pronoun. Reflexive pronoun itu
kata ganti yang kita gunakan untuk merefleksikan. I go to school by myself. Saya pergi ke sekolah sendirian. Nah, jadi kalau di depannya I, ketika kita menyatakan sendirian, maka di belakangnya itu bisa kita tambahkan penekanannya dengan menggunakan myself. I go to school by myself. Please be calm and cozy yourself. Nah, jadi tenangkanlah dirimu itu. Nah, kira-kira bisa begitu ya. Himself, herself, ourselves, themselves. Nah, ini digunakan untuk reflexive pronoun. Okay, here we go. We go to demonstrative pronoun. Kata ganti yang bisa kita gunakan untuk menunjuk. There is this, that, this, those. This and that. Nah, this and that ini digunakan untuk singular noun. Nah, tadi kita sudah berbincang tentang singular noun. Singular noun itu adalah benda-benda yang single. Kita mau menunjuk benda-benda yang single. Benda single itu berarti benda yang hanya ada satu buah. This pen is mine. Pena ini milik saya. This itu berarti bendanya dekat bisa kita pegang. Artinya ini. Ini pena saya. This pen is mine. Berarti penanya satu dekat bisa kita pegang. This pen is mine. Oke. Lalu kalau kita mau menunjuk benda yang agak jauh, that berarti agak jauh dan bendanya satu. For example, ada foto begitu ya, terlekat di dinding dan kita mau menunjukkan foto itu. Foto itu adalah foto saya. That photograph is me. Nah, foto itu adalah foto saya. Itu saya itu yang di dalam foto itu. Nah, gitu ya. Kan kita nggak bisa pegang tuh fotonya, hanya bisa tunjuk. Maka kita menggunakan that. Dan fotonya hanya ada satu. That photograph is me. Okay. And then this, those. This, ini kita menyebutkan benda yang lebih dari satu dan bisa kita pegang. Berarti plural. Bendanya plural. Those menyebutkan benda lebih dari satu tetapi dia jauh dari kita. Okay, let's go for an example. These markers are mine. Spidol ini punya saya, berarti spidolnya lebih dari satu. Dan kita bisa pegang spidolnya. These markers are mine. Spidol itu milik saya. Those pens are yours. Sedangkan pena itu punyamu. Those pens are yours. Jadi pena-penanya nggak bisa disentuh oleh si speaker yang berbicara tuh jauh dari penanya. Nah, ini namanya demonstrative pronoun. This, that, this, those. Okay, here we go. Interrogative pronoun. Kata ganti yang bisa kita gunakan untuk bertanya. What, which, who, whom, whose. Oke, dalam bahasa kita sering dengar itu ya. WH question. Nah, pertanyaan yang diawali dengan huruf WH. What, which, who, whom, whose. What itu apa?
apa. Which itu boleh juga, apa juga. Kalau who itu siapa. Whom itu juga siapa. Whose itu juga siapa. What are you holding in your hands? Apa yang kau pegang di tanganmu? Berarti apa? Interrogative pronouns-nya. Which of these shirts is his? Yang mana dari shirt ini punyamu? Oke, perbedaan penggunaan what dengan which. Kalau what itu tidak ada alternatif di dalamnya. Sedangkan kalau which itu ada alternatif pilihan di dalamnya. Seperti ini. Which of these shirts is his? Yang mana dari baju-baju ini punya dia? Nah, berarti kan ada beberapa baju tuh yang sedang kita pilih, yang bertanya ini yang mana punya dia nih? Nah, kira-kira gitu. Kalau ada alternatif, the choice, so we can use which, not what. And then who? Who is in the room? Siapa yang di dalam ruangan itu? For whom are you baking the cakes? Untuk siapa kamu memasak kue? Whose are these? Siapa mereka ini? Milik siapa ini? Nah, itu. Whose are these? Ini milik benda-benda ini milik siapa? Nah, itu. Whose are these? Oke, ini adalah interrogative pronoun. What, which, who, whom, whose. Okay, thank you very much. So you will have summative test after this lesson. Hope you learn something. Goodbye.